hamba-Mu, haleluya. Kami selalu merindukan kepenuhan Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami dituntun, diberikan pencerahan, diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami, puji-pujian kami, korban yang kami persembahkan, semuanya boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami mendengar firman-Mu. Kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, merupakan peristiwa yang luar biasa dalam sejarah kehidupan manusia. Hari ini kami boleh rayakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu pagi ini, supaya kami semua diberkati. Kami pulang dengan membawa berkat ilahi. Hati yang lemah dikuatkan, pikiran kami boleh dicerahkan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh duduk kembali. Shalom. Senang jumpa saudara-saudara pada pagi ini. Saya bersyukur saudara-saudara bisa kumpul sama-sama. Ini merupakan hari besar orang Kristen, salah satu dari 5 hari besar orang Kristen. Memang banyak orang berlibur saat ini, kita tidak bisa memaksa setiap orang, tetapi alangkah indahnya kalau hari seperti ini, hari kita memperingati akan kebesaran Tuhan, kita boleh bersama-sama memuliakan Dia seperti saudara-saudara. Dan saya percaya saudara-saudara juga hari ini pulang dengan berkat ilahi. Ada amin? Baik, saudara-saudara, berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, hari ini saya mau memberikan satu renungan firman dengan judul Yesus, jaminan hidup di sorga dan di bumi. Jaminan hidup itu artinya Dia menyertai, artinya Dia memberikan penyertaan yang luar biasa, memberikan berkat, memberikan kemurahan, tidak hanya di bumi tetapi juga di sorga. Dan hari ini sambil kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Apa yang terkait dengan jaminan hidup yang Tuhan beri buat kita di bumi dan di sorga. Saudara, mari kita siapkan firman. Kita buka dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Ini bacaan kita di awal dari firman Tuhan ini. Kita baca bergantian. Yesus terangkat ke sorga, saya mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Haleluya.
Beberapa ayat yang kita baca ini menceritakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga berbeda dengan Tuhan Yesus datang ke bumi. Pada waktu dia datang ke bumi, saudara-saudara tahu bahwa yang hadir itu cuma sedikit. Ada Yusuf, ada Maria, selain itu yang banyak mungkin binatang. Karena dia lahir di kandang binatang. Berbeda dengan kenaikannya, pada waktu dia naik ke sorga, Alkitab menuliskan mereka semua yang lagi kumpul itu melihat dia naik ke sorga. Nah, ada beberapa kebenaran firman terkait dengan peristiwa ini. Sesuai dengan tema yang saya mau bagi buat saudara-saudara, Yesus jaminan hidup di sorga dan di bumi. Kenapa ia jadi jaminan hidup di sorga dan di bumi, saudara-saudara? Ini terkait dengan beberapa kebenaran yang saya mau bagi. Coba kita perhatikan kebenaran yang pertama di dalam ayat 9, bagian B. Kita ulang dari ayat 9 ini dari awal saja dah. Sesudah ia mengatakan demikian, jadi habis dia berbicara kepada semua yang hadir waktu itu, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ada kata terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Kemudian ketika dia naik sampai ketinggian tertentu, awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya peristiwa ini tidak berlangsung sekejap. Dia tidak naik langsung dari bumi, enggak. Karena pasti naiknya pelan-pelan. Karena ada kalimat berkata, awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ada pandangan yang mengikuti Tuhan Yesus naik ke sorga. Bicara seperti ini itu artinya mereka menyaksikan peristiwa kenaikan ini dengan pandangan yang jelas. Kalau difilmin itu pasti merupakan satu peristiwa yang bagus sekali. Saudara-saudara, saya ambil gambar di situ tapi gambar ini tidak mencerminkan aslinya. Karena ini gambar mati. Tapi peristiwa kenaikan Tuhan waktu itu pasti geger. Siapa yang tidak geger? Karena semua orang lihat dia naik. Kita mungkin waktu itu ada orang yang coba loncat-loncat. Kok saya nggak bisa? Turun lagi. Karena kita masih terikat dengan fisik kita. Kita masih terikat dengan gravitasi bumi. Beda dengan dia. Dan waktu itu ada banyak orang menyaksikan. Saudara-saudara, tadi kita sudah singgung sedikit. Kenapa peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga disaksikan oleh banyak orang? Tuhan izinkan mereka melihat dia naik ke sorga. Karena begini saudara-saudara, ini hal yang pertama nih. Dia ingin menunjukkan bahwa dia berbeda. Maksudnya, kalau selama ini orang ragu-ragu, dia ini siapa? Hari itu dia ingin tunjukkan dirinya benar-benar adalah Tuhan. Ada banyak nabi, ada banyak orang hebat. Waktu itu juga ada banyak. Tetapi hanya satu yang bisa naik ke sorga, disaksikan oleh mereka. Hanya Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara-saudara, sebetulnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Beyond our mind. Di luar pikiran manusia. Karena secara fisik kan kelihatan, Tuhan bisa dipegang. Tapi badannya tiba-tiba naik ke sorga. Beda dengan orang yang kadang-kadang di sini pakai sihir, pakai sulap. Itu memang mungkin dia naik sedikit. Tapi dia tidak akan bisa naik ke sorga. Mungkin dia bisa naik banyak. Dia naik itu pakai kekuatan kuasa kegelapan. Dia naik seperti itu. Itu ingin menunjukkan bahwa dia orang hebat. Tapi dia tidak akan bisa naik ke sorga. Hanya Tuhan Yesus yang bisa naik ke sorga. Ada amin. Kenapa demikian? Alkitab menuliskannya. Dan dia disaksikan oleh banyak orang. Nggak perlu pakai trik, nggak perlu pakai sulap. Nggak perlu pakai tutup mata dan sebagainya. Dia habis bicara, kamu akan menerima kuasa. Dia habis bicara, kamu akan jadi saksi. Kemudian dia ajak mereka. Dan kemudian dia naik ke sorga. Saudara-saudara, dia ingin menunjukkan dirinya benar-benar Tuhan pada hari itu. Dan kita semua yang ada pada hari ini juga dengan iman kita percaya memang dia adalah Tuhan.
Matius, Markus, Lukas menuliskan banyak peristiwa bahwa ketika setan berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka juga mengakui, setan sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Coba saudara lihat di dalam kitab Matius, pasal yang ke-8 ayat 29. Di situ dituliskan, saya menuliskan sebagian saja, hanya ingin menunjukkan kepada saudara. Ada kalimat berkata begini, dan mereka itu pun berteriak. Siapa mereka yang berteriak? 2 orang yang lagi kerasukan setan di Gadara. Jadi yang berteriak ini adalah setan di dalam diri orang-orang itu. Mereka berkata begini, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Kata anak Allah di situ, setan sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Allah sendiri. Ini berbeda dengan anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Beda dengan dia, dia adalah Allah sendiri. Kenapa dia disebut sebagai anak Allah? Dia statusnya memang sebagai anak karena dia dilahirkan di dalam bumi ini sebagai anak. Dan dia juga adalah firman, tetapi dia adalah Allah sendiri. Setan tahu dan dia menyebut Yesus adalah anak Allah. Berapa banyak orang-orang Kristen zaman sekarang tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Lewat perkataannya, ragu-ragu, lewat perbuatannya, lewat pikirannya. Berapa banyak orang-orang Kristen yang tidak takut kepada Tuhan dan perbuatannya masih dalam kejahatan. Ada orang-orang Kristen yang mungkin menganggap Tuhan gak lihat, padahal Tuhan mampu lihat. Apa yang kita lakukan di ruang-ruang tersembunyi, Tuhan tahu. Bahkan apa yang ada di isi hati kita, dia tahu. Pikiran kita dia tahu gak? Dia tahu, karena dia adalah Tuhan. Tapi banyak orang Kristen bermain-main dengan kejahatan dalam pikirannya. Bermain-main dengan hal-hal yang buruk, dengan dosa dalam pikirannya, dalam hatinya. Bikin rencana-rencana jahat dan sebagainya. Mereka berani seperti itu. Dan itu menandakan mereka tidak takut akan Tuhan. Tidak hormat kepada Tuhan. Tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Kisah 4 ayat 12, coba kita lihat ayat ini. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ayat ini sudah sangat terkenal. Tapi saya mau bacain lagi buat saudara-saudara. Sedikit mau jelasin. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Betapa dahsyatnya nama Tuhan Yesus. Sehingga namanya itu ketika kita percaya membawa kita kepada keselamatan. Orang di bumi ini mungkin umurnya bisa 70-80 tahun. Tetapi untuk keselamatan dia tidak bisa urus sendiri. Orang berusaha hidup umur panjang bisa dengan kekuatan uang, dengan kekuatan pikiran, dengan berusaha hidup sehat. Bisa, tapi umur kan di tangan Tuhan. Namun setelah dia mati, belum tentu dia diselamatkan. Hanya orang percaya. Dan setan juga tahu bahwa nama Yesus itu nama berkuasa. Ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka gemetar. Nama Yesus di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Kata firman Tuhan, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus. Betapa dahsyatnya dia. Kenapa demikian? Karena dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Allah yang luar biasa. Begitu. Tadi saya sudah bilang banyak orang Kristen tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang sesungguhnya. Banyak yang masih bermain-main. Coba kita lihat orang lain, agama-agama lain. Contoh nih, saya pernah ke Bali beberapa kali. Kalau kita lihat orang Bali bagaimana mereka sembahyang, bagaimana mereka hidup. Saya punya teman satu orang Bali juga. Cukup lama kami berteman. Sekarang dia sudah pindah ke Bali. Jadi tidak bisa lagi hubungan banyak. Saya hilang lagi nomor teleponnya. Tapi dia bilang begini, Pak Kiki kami nih dulu tinggal di Bali. Rumah kami gak pernah dikunci. Kalau malam tuh kalau mau tidur kadang-kadang udah dibiarkan terbuka.
Loh, kenapa begitu? Saya bilang. Dia bilang begini, nggak ada yang mau mencuri. Bukan berarti nggak ada orang miskin, ada. Tapi semua orang takut mencuri. Takut berbuat jahat. Nggak ada tuh orang yang memperkosa. Sekarang kan lagi heboh nih. Anak gadis umur 14 tahun di Bengkulu diperkosa rame-rame. Oleh berapa orang tuh? 12 ya? 14 orang. Keterlaluan bener-bener. 14 orang. Di Bali dia bilang, nggak ada yang berani. Kenapa nggak ada yang berani? Dia bilang begini, orang Bali takut sama dewa-dewanya. Saya juga takut katanya. Dia orangnya tinggi besar, main olahraganya apa itu, saya lupa, bukan judo, tapi saya lupa tuh olahraganya. Tapi kalau ada orang serang dia pakai bisa tenaga orang itu untuk menjatuhkan orang itu. Saya lupa itu ilmu bela dirinya apa itu. Tapi dia bilang, saya juga takut. Saudara-saudara, kalau kita belajar tuh lewat orang-orang seperti itu, betapa mereka menghormati Tuhan. Bahkan nggak berani berbuat jahat. Sampai rumah katanya nggak dikunci. Tapi saudara jangan ikutin ya. Nanti saudara begini lagi. Saya juga mau belajar kayak orang Bali. Saya percaya Tuhan lindungin, rumah sengaja nggak dikunci. Itu mah namanya coba-coba. Jangan ya, beda ya. Ya kalau misalkan Tuhan lagi, misalkan saudara lagi kelupaan ngunci. Saudara berdoa Tuhan jaga, itu beda. Tapi kalau sengaja, itu beda lagi. Jangan tiru ya. Cuma dia lagi cerita, orang di Bali takut sama Tuhan. Hormat luar biasa. Mau dari yang tinggi sampai yang rendah. Semua takut. Tapi coba bicara orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen masih korupsi, masih bikin kejahatan, pikirannya kotor, hatinya nggak bener, hidupnya lebih parah lagi. Saya baru main badminton sama Pak Joni. Tadi pagi kan khotbah. Kami bincang-bincang tentang kehidupan. Saya terperanjat ketika ada beberapa informasi saya dengar, hamba-hamba Tuhan, ceritanya gawat. Saya bilang, kenapa begitu? Saya nggak sebut deh. Tapi saudara-saudara kalau saya sebut nanti saudara terperanjat. Saya tanya kenapa begitu? Oh dia ke situ mau mencoba menobatkan orang lain. Menobatkan orang lain di tempat maksiat. Saya pikir apa nggak ada tempat lain untuk membawa orang bertobat? Kenapa kita harus pergi ke tempat maksiat? Jangan-jangan nanti bukan kita yang menyelamatkan orang, tapi kita dibinasakan orang. Saudara-saudara, kita seringkali bermain-main dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu mampu membinasakan, mampu juga menghidupkan karena dia Allah yang luar biasa. Setan saja gemetar. Nah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita kembali ke peristiwa ini. Dia ingin menunjukkan dia itu adalah benar-benar Tuhan. Lewat tubuhnya yang naik ke atas. Lewat kuasanya yang membawa dia naik ke atas. Begitu saudara-saudara. Hari ini ketika kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Kita juga harus tahu bahwa dia yang memang ingin menunjukkan dia itu adalah Tuhan yang sejati. Ada amin. Tuhan yang kita percaya ini adalah benar-benar Allah yang kuasanya begitu dahsyat. Sampai dia nunjukkan dirinya begitu luar biasa, naik ke sorga. Ini yang pertama, dia benar-benar Tuhan. Yang kedua, coba kita buka dalam kitab Yohanes, pasal 14, ayat 1 sampai yang ketiga. Dia naik ke sorga, dia menjadi jaminan buat kita semua di bumi dan di sorga. Ayat ini berkata begini, judulnya Rumah Bapa. Sama-sama ya kita baca ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya suka ayat ini, saudara-saudara. Ayat ini bicara tentang tempat. Ayat ini bicara dia menyediakan tempat. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara-saudara, ada beberapa hal memang alasan dia naik ke sorga. Tetapi satu alasan dia ungkapkan dalam ayat ini. Dia berkata, saya kasih garis warna merah itu, warna merah di dalam beberapa kata yang penting. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Wah, ini sesuatu yang indah, saudara-saudara. Kita kan mungkin berusaha tinggal di bumi ini 80 tahun, 90 tahun, tapi kan terbatas. Kita juga berusaha punya rumah di bumi. Tapi rumahnya nanti kita nggak akan bawa. Juga saudara-saudara mungkin berpikir sediakan rumah bagi anak-anak. Itu bagus, orang tua sayang anak. Sediakan rumah bagi anak-anak. Itu bagus, banyak orang tua seperti itu. Tapi pertanyaannya, kita punya rumah nggak setelah kematian? Nah, banyak orang ketika ditanya seperti itu nggak bisa jawab. Tapi saya kasih tahu saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi satu jaminan buat kita. Bahwa dia naik ke sorga, dia pergi ke sana, menyediakan tempat bagi kita semuanya. Gitu. Saya mau tanya nih, saudara mau punya rumah di sorga nggak? Kok jawabannya pelan sih? Saya bilangin Tuhan loh kalau ada yang nggak ngomong. Tuhan, ngomongnya nggak ngomong nih. Saya tanya sekali lagi. Saudara mau punya rumah di bumi nggak? Kok jawabannya pelan juga nih? Ada yang belum punya rumah? Ada yang mau punya rumah di sorga nggak? Nah gitu dong. Saya kalau ditanya, saya bilang sama Tuhan, yes, saya mau punya rumah di sorga. Dan rumah di sorga saya yakin betul, itu nanti pakai sertifikatnya SHM. Sertifikat hak milik. Kenapa bisa jadi hak milik? Sebab yang namanya tertulis dalam buku kehidupan, Tuhan sudah kasih meterai dengan darahnya. Kamu punya hak untuk punya tempat di sorga. Siapa yang bisa berani copot darahnya Tuhan Yesus? Meterainya darah Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa. Sertifikat hak milik rumah di bumi bisa dipalsuin, saudara-saudara. Banyak tuh. Hati-hati tuh. Nggak boleh sembarangan kasih sertifikat rumah kepada siapapun. Tapi kalau di sorga, kalau Tuhan udah kasih stempel, Kiki Rusmin Sadra. Namanya tertulis di stempel pakai darah Tuhan Yesus. Dia punya rumah di sorga. Ada amin? Kenapa demikian? Sebab Tuhan janji. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Begitu. Jadi kalau setiap orang percaya, dia nggak usah khawatir lagi, dia nggak usah pusing lagi. Nanti setelah saya mati, saya punya tempat nggak di sorga? Tuhan yang menyediakannya buat saudara. Dia naik ke sorga, dia nggak diam-diam nungguin kita, enggak. Nungguin hari kiamat, enggak. Tapi dia bilang, I prepare the place, the space for you. Gitu. Ada amin? Nah, coba kita lihat dulu kitab Wahyu. Pasal 21. Wahyu pasal 21. Saya kalau baca Alkitab, kalau udah baca kitab Wahyu, pasal 21, saya suka saudara-saudara. Kenapa? Itu pasal terakhir. 2 pasal terakhir di Alkitab, ayat 2, pasal 21. Mari kita lihat ayat 1 sampai ayat 3 aja. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 1 sampai 3, sama-sama ya kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ada langit yang baru, ada bumi yang baru, ada kota yang baru. Saya tanya saudara-saudara, itu buat siapa? Apakah buat Tuhan? No. Alkitab menuliskan, Allah tinggal di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka? Ayat ini bilang lagi, ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya. Nah, ada kata umatnya. Umatnya itu bicara saudara dan saya. Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi hari ini saudara-saudara, saudara perlu tahu bahwa kita ini punya tempat di sorga. Tuhan yang siapkan buat kita. Dan tempat di sorga itu cukup buat semuanya. Walaupun di situ disebut kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang baru. Kenapa saya bilang cukup buat semuanya? Karena Alkitab menuliskan kotanya aja nih. Itu lebarnya 20.000 kilometer. 20.000 kilometer itu artinya dari Jakarta nih sampai ke Amerika. Kira-kira tuh. Lalu panjangnya sama 20.000 kilometer. Tapi yang aneh, kota ini disebut ada tingginya 20.000 kilometer. Kota Jakarta tingginya berapa? Kota Jakarta tingginya cuma setinggi rumah-rumah dan gedung-gedung. Tapi kota Yerusalem Alkitab bilang tingginya 20.000 kilometer. Tinggi banget ya. Kotanya aja berarti udah sebesar bumi. Baru kotanya. Kenapa demikian? Rumah kita ada di mana? Di kota itu. Tapi pertanyaannya kenapa kotanya bentuknya kubus? Begini saudara-saudara. Saudara jangan berpikir dengan pikiran manusia. Kita kan sekarang kalau jalan selalu nempel di bumi. Nanti kalau kita sudah hidup bersama dengan Dia. Tuhan bilang engkau akan diberikan tubuh yang baru. Dan tubuh yang baru nih, Tuhan bilang, itu berbeda dengan kita. Tuhan sudah kasih contoh tubuhnya sendiri ketika kebangkitan itu terjadi. Dia bisa tembus tuh pintu-pintu yang terkunci. Dia tembus. Tapi tubuh yang sama bisa makan ikan goreng. Saya sih berpikir nih, apa di sorga ada toilet ya? Saya yakin gak ada. Tapi kenapa tubuh itu bisa makan, tapi tubuhnya bisa tembus ruangan terkunci? Jangan tanya saya. Alkitab gak ada jawabannya. Saudara nanti tanya Tuhan. Yang jelas, saudara pasti dapat tubuh yang baru. Ada amin? Kan kitab 1 Korintus pasal 15 menuliskan begitu. Ada tubuh kematian, ada tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu nanti berbeda. Jadi kalau kita hubungkan dengan kota Yerusalem yang baru, kalau dia tingginya 20.000 kilometer, jangan-jangan rumah saudara ada di tingkat di 20.000 kilometer itu. Ada juga yang di dalam, ada juga yang di bawah. Tapi gimana caranya kita bergerak? Ya mungkin terbang-terbang, kita nggak tahu. Alkitab belum tuliskan jelas. Itu menjadi rahasia buat kita. Yang penting adalah apa? Kita percaya ada tempat yang Dia siapkan di sorga buat saudara dan buat saya. Ada amin? Coba bilang sebelahnya, friend, mau nggak punya rumah di sorga? Hak milik lo, bukan kontrak. Di sorga nggak ada kontrak, di sorga nggak ada HGB, yang ada hak milik cuma satu. Kalau nggak ada hak milik, keluar dari sorga. Bilang lagi sama sebelahnya, friend, jangan sampai kau dibuang dari sorga ya. Harus ada rumah di sorga. Dan Dia menyediakannya. Yang ketiga, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Ada satu kebenaran yang juga kita perlu lihat. Kisah 1 ayat yang ke-11. Bagian B. Atau dari ayat 11 ini bagian awal dah ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Ada kalimat ditulis, akan datang kembali. Ngapain Dia kembali? Nah, kita kembali ke Yohanes 14.
ayat 3. Yohanes 14 ayat 3 begini bunyinya. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Jadi dia sudah pergi ke sana nih, ke sorga. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Rumahnya udah jadi. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi berarti dia akan datang kembali untuk menjemput saudara, menjemput saya. Saya suka gambar itu, saudara-saudara. Itu ada orang-orang yang lagi naik ke atas. Memang peristiwa dia menjemput kita kedua kali, itu adalah peristiwa kedatangannya pada waktu nanti penghakiman itu terjadi. Dia akan datang kedua kali. Malaikat akan meniup trompet sangkakala yang terakhir. Beberapa waktu yang lalu ada suara dari bumi. Orang-orang sudah heboh. Katanya ada suara seperti sangkakala. Dikasih lihat di TV. Bunyinya sedikit berbeda tapi seperti klakson mobil. Saya rasa sangkakala bunyinya nggak gitu. Yang namanya sangkakala itu kan seperti trompet panjang ditiup. Nah, pada waktu itu terjadi Tuhan bilang, aku akan datang kembali. Coba kita buka dulu. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Nanti baru kita lihat sambungan dari ayat-ayat ini. Ayat ini berkata begini. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. Sama-sama yuk kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat-ayat ini sangat membuat saya ini bersyukur karena ada satu kepastian yang Tuhan janjikan buat kita. Dia memang menjanjikan memberi jaminan bahwa ada hidup sesudah kematian. Tetapi yang kedua dia juga menjanjikan buat kita ada tempat di sorga. Dan yang ketiga dia juga menjanjikan untuk menjemput kita semuanya. Tuhan bilang begini, dia sendiri akan turun dari sorga. Dan kita nih, entah saudara sudah mati, entah saudara masih hidup, akan diangkat menyongsong dia di angkasa. Kayak gambar gitu tuh. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, saudara-saudara, ini juga merupakan gambaran iman buat kita. Bahwa nanti dia akan datang kedua kali untuk menjemput saudara, menjemput saya. Dan kita semua akan naik ke atas dengan tubuh yang baru. Yang tadi saya sudah cerita, tubuh yang sama bisa naik ke atas. Kalau tubuh seperti ini nggak bisa naik, tubuh kayak gini udah kotor. Tubuh kayak gini sel-selnya kacau. Tubuh kayak gini bukan tubuh kehidupan yang baru. Tubuh kayak gini harus mati dulu. Tuhan harus ubah. Tapi firman Tuhan bilang dalam sekejap akan diubah. Dan kemudian kita naik ke atas bersama-sama menjemput dia. Wah, ini peristiwa yang luar biasa. Dan dia datang. Dia berkata, Alkitab berkata begini. Coba kita buka satu lagi. Wahyu 19. Kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Atau kita baca dari ayat 14. Wahyu 19 ayat 14 sampai 16. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur. Dalam kilangan anggur yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Yaitu Raja segala Raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudara, ayat-ayat ini bercerita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dia datang nanti sebagai
Raja segala raja, Tuan segala tuan. Di angkasa dia datang dalam kemuliaannya. Nah, di situ kita kemudian naik ke atas menyambut dia. Ini memang belum terjadi, tapi kita harus pelihara iman. Gitu. Coba bilang sama sebelahnya, pelihara iman ya. Friend, pelihara iman. Supaya kita nanti naik ke sorga tuh. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, dia akan datang kembali. Dia nggak akan tinggal diam saja di sorga. Dia naik, dia diam di sana. Enggak. Dia siapkan tempat. Dan pada waktunya nanti, ketika semua sudah rapi, Injil semua sudah diberitakan, dia datang dalam kemuliaannya. Saya berdoa nih, kedatangan Tuhan tuh selagi saya masih hidup. Supaya apa? Saya nggak usah masuk ke lubang kubur. Dan saya bisa naik ke atas. Sambil saya lihat, ada John, ada Pak Yosi, ada saudara. Kita semua naik ke atas. Ada amin? Ini belum kelihatan, ini belum terjadi. Tapi kita imani, itu pasti terjadi. Gitu. Ini hal yang luar biasa. Yang terakhir, kita kembali ke Kisah Rasul pasal Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Tertulis di sini nih. Orang malaikat itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Kok saya baca ayat 11 ya? Ayat 9 maksud saya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tadi kita sudah singgung, kenapa kenaikan Tuhan disaksikan oleh banyak orang. Ada yang bilang waktu itu yang lihat ada kira-kira 500 orang. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memang sengaja. Pertama memang Tuhan ingin tunjukkan kepada semua orang yang lihat bahwa dia adalah Tuhan. Tapi yang kedua yang Tuhan ingin berikan buat mereka adalah mereka itu ngelihat kenaikan Tuhan. Dan setelah ngelihat cerita kepada banyak orang. Supaya orang yang tidak lihat seperti kita nih sekarang percaya dia naik ke sorga. Dia adalah Tuhan. Percaya dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Jadi tugas kita itu menyaksikan akan kebesaran dia. Menyaksikan akan dia sebagai Tuhan. Kenaikan dia, juru selamat kita ini yang telah mati di kayu salib. Kita jadi saksinya. Mulut kita pakai untuk menyaksikan cerita kepada banyak orang. Tapi banyak orang Kristen mulutnya dijahit saudara-saudara. Jahitannya nggak kelihatan. Tapi macet tuh di sini, rapet. Banyak yang begitu. Tapi jemaat Petamburan ibadah siang tidak ada yang begitu. Ada amin? Bilang sama sebelahnya, mulutmu kan terbuka ya. Gitu. Tapi bukan untuk ngomel. Bukan untuk sumpah-sumpah serapa, bukan. Untuk menyaksikan dia adalah Tuhan. Menyaksikan betapa luar biasanya dia yang memberi jaminan hidup di bumi maupun di sorga. Begitu, tidak hanya mulut, pikiran kita, hati kita, tangan kita, perbuatan kita. Begitu. Saudara-saudara, tadi pagi sebelum jalan ke gereja, saya suka membaca memang buku yang buat anak saya. Anak saya setiap bulan langganan buku. Namanya The Frontliner yang dicetak oleh Open Doors. Buku itu menceritakan tentang anak-anak Tuhan yang ada di garis depan. Dan mereka menghadapi senjata, mereka menghadapi pembunuhan, mereka menghadapi aniaya dan sebagainya. Ada di garis depan. Dan banyak di antara mereka anaknya dibunuh. Suaminya dibunuh, dirinya juga mati. Kenapa demikian? Bela nama Tuhan, bersaksi buat Tuhan. Perbuatan mereka tunjukkan mereka orang Kristen. Sekarang nih, berapa banyak orang-orang Kristen yang harus keluar dari Irak. Kenapa? Ditangkap, dibunuh, rumahnya direbut. Pergi hanya dengan baju di badan. Sebagian dari mereka menjadi pengungsi di Eropa. Saudara-saudara,
Saudara di sini mungkin banyak yang suka jalan kaki. Tapi saudara, kalau saudara jalan dari Irak, dari Suriah sampai ke Jerman, itu ribuan kilometer. Mereka jalan kaki. Memang ada yang naik bus lalu berhenti karena harus lewat laut. Mereka harus seberangi laut. Perahu kecil ditempati oleh 100 orang. Yang tenggelam sudah ribuan orang. Mereka kenapa demikian? Lari. Yang gak kuat teraniaya. Yang gak kuat menjadi frontliner. Yang gak kuat mati syahid. Mereka pergi. Kenapa? Dianiaya. Rumahnya diambil. Semuanya diambil. Dan ada satu berita yang buruk. Yang sampai sekarang orang-orang tua banyak menangis. Karena apa? Ada satu daerah yang namanya Chibok di Afrika. Di situ ada satu dormitory, mes, asrama. Ditempati oleh anak-anak gadis Katolik. Suatu hari itu diserang oleh yang namanya Boko Haram. 200, tadinya hampir 300 orang gadis diculik yang tinggal di asrama Katolik itu. Mereka juga adalah saudara-saudara kita. Sekolah di situ. Bukan sekolah biasa, tapi sekolah biarawati. Jadi jelas mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian diculik 300 orang. Berhasil kabur ada puluhan orang. Masih sisa 230 sekian orang. Sampai hari ini sudah lebih dari 2 tahun tidak ketemu. Dan banyak orang menduga mereka ini menjadi penghibur-penghibur sengaja dengan todongan senjata untuk melayani kebutuhan seks dari teroris-teroris itu. Saudara bayangkan betapa pedihnya hati orang tua yang anak-anak gadisnya sekolah untuk menjadi pelayan Tuhan, biarawati, sekarang hilang tak tentu jejak. Dan mereka setiap kali saya melihat siaran di CNN, menangis terseduh-seduh. Gak ada orang tua yang tidak sayang kepada anak-anaknya, apalagi diculik untuk pelampiasan seks dari teroris. Mereka semua sedih, mungkin sudah banyak yang mati. Kita tidak tahu sampai sekarang di mana, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi ada satu yang kita bisa lakukan, berdoa. Ada amin? Untuk orang-orang yang ada di garis depan iman seperti itu, yang menjadi saksi buat Tuhan, yang rela bahkan menghadapi senjata, aniaya dan pembunuhan seperti itu. Di kota kita ini, kota Jakarta kita hidup nyaman. Kita seringkali lupa bersaksi. Tapi kita harus bersaksi buat dia. Karena Tuhan bilang, Tuhan tuh sengaja bawa ratusan orang untuk menyaksikan dia naik ke sorga. Supaya nanti ketika mereka pulang, mereka cerita. Ceritanya simple aja. Mungkin ada orang yang berkata begini, lu gak ikut? Tahu gak lu? Gue lihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia itu benar-benar Tuhan lu. Lu mesti percaya lu. Nah itu aja udah bersaksi saudara-saudara. Gubernur kita nih, saya nggak lagi promosi ya. Gubernur kita nih, ini kan diserang nih luar biasa di Jakarta. Sampai ada beberapa komentar dari pemimpin agama lain. Ada satu pemimpin agama lain bilang begini. Saudara-saudara sama-sama agama dengan saya, nih maksudnya agama yang dia anut. Saya nggak sebut agamanya. Tapi dia salah satu pemimpin dari 30 juta. 30 juta pengikutnya yang ada di Indonesia. Dia bilang begini, kenapa sih kita nggak mau dipimpin sama orang Kristen? Kan kita lihat dia adalah orang yang baik. Dia orang yang jujur. Dia orang yang tegas membela kebenaran. Gubernur Jakarta. Dia ngomong begitu karena banyak orang berusaha menjatuhkan gubernur ini. Supaya nggak jadi gubernur lagi, nggak terpilih lagi, turun dari kursinya. Orang lain bisa bilang begitu. Kenapa kita nggak mau dipimpin sama orang Kristen? Yang notabene sudah menunjukkan dia itu siapa. Coba saudara lihat. Kesaksiannya itu sampai membuat pemimpin agama lain ngajak umatnya untuk terima orang Kristen memimpin kota Jakarta.
Itu loh saudara-saudara. Orang ini memang gubernur kita ini, mulutnya kalau ngomong kadang-kadang pedas. Dan kenceng. Sebetulnya kalau saudara pernah ke Belitung, saudara maklumlah. Di Belitung itu sambelnya pedas-pedas saudara-saudara. Saya kan baru pulang Belitung tuh sama anak-anak, nemenin anak mau ke Belitung. Sambelnya pedas. Jadi lumrah kalau mungkin mulutnya kadang-kadang ngomongnya pedas. Tapi hatinya kan baik. Perbuatannya udah jelas kelihatan. Adil, jujur gitu ya. Ya kalau ada alpa dikit-dikit cincailah. Lalu rumah di sana kan jauh-jauh. Kalau ngomong nggak ada yang bisik-bisik. Harus teriak, hei, hei, hei. Karena rumahnya jauh-jauh. Jadi kalau ngomong pedas dan keras. Lumrah lah gubernur kita itu. Tapi banyak orang nggak mau terima. Karena apa? Banyak yang tinggal di Jawa. Kalau orang Jawa ngomongnya pelan-pelan. Mas, mas gitu loh ya. Mbak, mbak. Ngomongnya pelan. Beda dengan orang luar pulau. Teriak-teriak. Karena apa? Sekelilingnya hutan. Kalau ngomong kenceng. Makannya cabai melulu. Pedes. Begitulah. Tapi perbuatannya ternyata itu orang sampai angkat topi. Begitu. Ya ini bukan promosi saudara-saudara. Saya lagi cerita. Dan ada satu statement yang saya nggak pernah lupa tuh dia ngomong. Lu orang boleh nggak dukung gua. Semua orang nih boleh nggak dukung gua. Bahkan berusaha menjatuhkan gua. Dia kan kalau ngomong lu gua. Gua nggak takut. Selama gua masih hidup benar di hadapan dia. Aku hanya pegang yang di atas. Itu kesaksian lo, luar biasa lo. Kalau aku harus mati, nggak apa-apa. Aku mati buat Tuhan. Aku mati dalam kebenaran. Yang penting jangan aku mati karena aku berbuat jahat. Coba, itu kesaksian lo. Sampai orang agama lain, pemimpinnya bilang, kenapa kita nggak bisa dipimpin sama orang Kristen seperti dia? Artinya dia terima tuh. Dan kesaksiannya menguatkan dia. Menguatkan pemimpin agama lain itu. Nah, buat kita sekarang nih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak orang. Supaya apa? Kita ini menjadi saksi. Kita memang gak ngelihat, tapi firman Tuhan kasih tahu. Supaya apa? Kita jadi saksi. Ayat 6, ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi saksi di Yerusalem dan seterusnya. Saudara-saudara, kita diingatkan juga di dalam Yohanes 9 ayat 4 bagian A. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Masih siang maksudnya selama kita bisa melihat matahari. Kalau hari sudah malam artinya kita nggak ngelihat matahari lagi. Artinya kita sudah mati atau zaman berubah. Udah nggak bisa kerja lagi. Udah nggak bisa jadi saksi. Nah selama kita masih hidup, jadilah saksi buat Tuhan. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyi lagu Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Kita muliakan Dia. Dia yang adalah Tuhan yang luar biasa yang telah naik ke sorga.